Indonesia nggak tinggal diam dengan kebijakan perang dagang Donald Trump. Prabowo Subianto melakukan operasi rahasia demi menekan nilai tukar rupiah yang terus anjlok. Presiden Republik Indonesia ini mengambil langkah serangan balik secara hati-hati. Salah satunya adalah melakukan diskusi dengan beberapa negara Eropa yang ikut berdampak. Langkah Prabowo ini akan menjadi jalan keluar negara Asia Tenggara yang ekonominya sedang gonjang-ganjing. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai. Oke, sepertinya dunia semakin panas loh setelah Donald Trump menaikkan tarif pajak untuk masuk ke barang-barang masuk ke Amerika. Namun kali ini Prabowo melawannya. Dengan dukungan Erdogan, Bapak Prabowo melawan kebijakan Donald Trump yang menaikkan pajak negaranya. Gimana kelanjutan beritanya? Langsung aja kita cek videonya sama-sama. Cek it out. Kekecewaan besar negaranya diremehkan. Ini ya Bapak Prabowo ngamuk ya. Amerika Serikat nggak henti-hentinya menerapkan berbagai keputusan kontroversial. Kali ini Donald Trump menetapkan tarif impor besar kepada berbagai negara seperti Indonesia. Nusantara mendapatkan tarif impor sebesar 32% dari negeri Paman Sam. Hal ini berhasil mengguncang berbagai sektor di Indonesia yang memerlukan barang dari Amerika Serikat. Industri tekstil mendapat dampak paling parah karena bergantung dengan barang impor Amerika. Shinta Wijaya Kamdani menyebut biaya produksi semakin meningkat dan menurunkan minat pembeli. Kebijakan ini berdampak pada daya saing produk ekspor nasional, terutama sektor-sektor yang selama ini bergantung pada pasar AS seperti tekstil. Ungkap pengusaha Sintesa Group ini. Prabowo Subianto diminta bisa memberikan jalan keluar dari kebijakan Trump. Kalau mereka kenakan tarif tinggi, kita pun perlu menyesuaikan. Tarif dibalas tarif, tapi juga jangan lupa opsi lain. Seperti menurunkan tarif untuk produk AS agar terjadi keseimbangan. Ungkap Rahmat Basuki selaku Sekjen GIAMN. Iyalah, jangan diberi terus ya. Balasan dari Prabowo sendiri nampaknya akan dilancarkan dalam waktu dekat. Saya ingin bilang, we respect United States. We have been good friends for many years. We always invite you to participate in our economy. Ya, kita mohonlah ada perlakuan yang baik begitu, ucap Prabowo. Sri Mulyani kemudian menyindir keputusan Trump yang diambil tanpa dasar ilmu ekonomi. Tarif resiprokal yang disampaikan oleh Amerika terhadap 60 negara menggambarkan cara perhitungan tarif tersebut. Yang saya rasa semua ekonom yang sudah belajar ekonomi tidak bisa memahami. Jadi ini juga sudah tidak berlaku lagi ilmu ekonomi. Dapat backingan Eropa. Oh, didukung ya. Dan juga Erdogan ya. Turki. Melihat siasat licik Donald Trump, Prabowo Subianto langsung bertindak cepat. Presiden ke-8 RI ini mengupayakan segala cara untuk membalas tindakan Amerika Serikat. Buktinya RI 1 langsung meminta backingan dari pemerintah Turki. Bahkan Pak Prabowo saat ini sudah berada di Ankara untuk bertemu Recep Tayyip Erdogan. Usut punya usut, Turki menjadi salah satu negara yang terbebas dari kebijakan tarif Trump. Pasalnya negeri bulan sabit hanya dikenai ongkos minimal sebesar 10%. Hal ini disebut sebagai bukti ketakutan Trump kepada sosok Erdogan, sebab politikus 71 tahun tersebut berani mengecam kebijakan AS dengan sistem perekonomian yang gak bisa ditembus. Kami punya program ekonomi kuat yang menerangi jalan Turki. Kami yakin bisa melewati periode ketidakpastian dunia ini lebih mudah daripada negara lainnya, ujar Erdogan. Dukungan dari Turki diprediksi bakal semakin menguatkan posisi Indonesia. Apalagi bumi Nusantara juga mendapat backingan dari Uni Eropa. Benua Bin dikabarkan sudah melupakan AS untuk beralih menjajaki Indonesia. Buktinya Uni Eropa terus menggenjot hubungan dagang dengan tanah air untuk merespons perang tarif Trump. Situasi perdagangan dengan AS saat ini berada pada titik kritis. Merupakan kepentingan kami untuk memperkuat hubungan dagang dan investasi dengan mitra dari seluruh dunia, termasuk Indonesia, ujar Komisaris Uni Eropa Maroš Šefčovič. Di sisi lain, Pak Prabowo juga berhasil mengumpulkan dukungan dari Rusia dan BRICS. Kelompok ekonomi ini mendominasi perdagangan global sebesar 40%. Langkah ini semakin memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan internasional. Keanggotaan Indonesia di BRICS memperkuat berbagai perjanjian dagang multilateral, ujar staf kantor komunikasi kepresidenan Nodi Valdrino. Ya Lur ya, banyak sekali ya dukungan dari pihak luar negeri untuk Indonesia melawan kebijakan Donald Trump yang akan menaikkan tarif
dagang dari negara-negara tertentu. Sepertinya Indonesia belum ditakuti oleh Trump karena memang Indonesia sendiri dikenakan pajak 32% atau 33% tadi ya. Sedangkan dari Turki sendiri hanya 11%. Tapi dengan seperti itu Indonesia tidak mau tinggal diam. Bapak Prabowo langsung menjalin hubungan dengan Uni Eropa dan juga Donald Trump, dengan juga Tayyip Erdogan untuk memerangi kebijakan Donald Trump yang tidak mengikuti hukum dari ekonomi itu sendiri karena memang jadinya banyak sekali yang menentang dan ingin sekali melawan dari kebijakan Donald Trump ini. Mudah-mudahan Bapak Prabowo dan juga negara-negara lainnya yang dikenakan tarif seperti Indonesia dapat melawan dengan cara-cara yang halus dan juga strategis sekali, tidak menimbulkan huru-hara dengan cara damai. Kita lanjut. Strategi cerdas Prabowo lancarkan serangan balik. Kelakuan nyeleneh Donald Trump langsung mendapatkan balasan dari Prabowo Subianto. Presiden Indonesia ini memiliki taktik cerdas untuk mengatasi cara licik Amerika Serikat. Prabowo mencoba melakukan perundingan dengan Amerika Serikat untuk mencairkan suasana. Kita tenang, kita punya kekuatan. Ini yang kita mau ya. Kita akan berunding dengan Amerika. Kita akan sampaikan bahwa kita ingin hubungan yang baik. Kita ingin hubungan yang adil. Kita ingin hubungan yang setara. Jadi kita tidak ada masalah, ungkap Prabowo. Rencana Prabowo ini ternyata memang benar menyulitkan Amerika Serikat. Pasalnya Gedung Putih saat ini kebanjiran permintaan untuk berunding masalah tarif impor. Tercatat ada lebih dari 50 negara yang sudah mengirimkan surat untuk bernegosiasi dengan Amerika Serikat. Banyak negosiasi jalan baiknya keputusan Donald Trump. Alhasil mereka datang dengan Gedung Putih, di mana saat ini lebih dari 50 negara telah menghubungi Presiden untuk memulai negosiasi, ungkap Direktur Dewan Ekonomi Nasional Gedung Putih, Kevin Hassett. Meski begitu, Indonesia nggak mau gegabah menghadapi Amerika Serikat. Pasalnya Prabowo menyebut dirinya memiliki berbagai pertimbangan demi mendapatkan keuntungan bagi masyarakat. Kita akan cari jalan keluar, kita harus berani mencari pasar baru. Kita terlalu manja juga, kita tuh selama ini tertarik oleh ekonomi Amerika, ucap Prabowo. Selain itu, Presiden Indonesia ini juga memiliki ambisi besar untuk kembali menaikkan nilai dari rupiah. Pasalnya mata uang Nusantara ini terus melemah di hadapan dolar Amerika. Sekarang kita harus bangun, harus dewasa. Situasi sudah berubah saat ini. Indonesia harus berdiri di atas kaki kita sendiri karena suatu saat nggak akan ada yang membantu kita. Bergantungnya negara ASEAN. Iya benar banget Indonesia jangan tergantung pada Amerika. Kita harus punya berdikari sendiri dan juga diri di kaki sendiri, jangan tergantung dengan barang-barang dari Amerika. Kita tidak hayal barang-barang yang di Amerika, yang dibuat di Amerika itu barang-barang mentahnya itu berasal dari Indonesia. Bapak Prabowo sudah mengatakan itu sebelumnya banyak sekali bahan-bahan mentah dari Indonesia, sumber daya alam dari Indonesia yang dijual ke luar negeri dengan harga murah dan masuk lagi ke Indonesia dengan harga yang sangatlah luar biasa Makanya Bapak Prabowo di sini menekankan kepada masyarakat Indonesia untuk tidak selalu bergantung kepada Amerika dan juga berdiri di kaki sendiri, membuat sendiri dan juga harus berdikari sendiri, jangan bergantung pada negara manapun. Itu adalah suatu tindakan tegas dari Bapak Prabowo. Dan juga untuk perang dagang ini mudah-mudahan Bapak Prabowo bisa melobi Amerika. Perundingan yang kita inginkan bukan peperangan mudah-mudahan Amerika dapat dulu dan juga menerima apa-apa yang telah disampaikan oleh negara-negara yang ingin berunding dengan Amerika. Kita lanjut Gebrakan Prabowo Subianto rupanya sanggup menggugah bangsa ASEAN lainnya. Buktinya sejumlah negara langsung meniru cara yang dilakukan Indonesia. Alih-alih menerapkan tarif balasan, mereka lebih memilih untuk bermain cerdas. Pasalnya mereka bersikukuh ingin melakukan negosiasi dengan pihak Amerika Serikat. Kabarnya seluruh negara ASEAN bakal mengadakan pertemuan khusus. Iya kan? Banyak sekali barang-barang yang dari Amerika yang dibeli oleh masyarakat Indonesia untuk diedarkan ke masyarakat Makanya di sini Bapak Prabowo menekankan kepada bangsa Indonesia untuk berdikari sendiri dengan tidak bergantung kepada Amerika. Kalau misalnya kita seringan bergantung kepada Amerika seperti ini lalu dampaknya sekalinya Amerika
membuat kebijakan yang menaikkan tarif dagang, ya Indonesia kelabakan Lur ya. Kalau misalnya kita dari awal mempunyai sikap tersendiri dan juga berdiri sendiri, walaupun Amerika menaikkan tarif dagang, mungkin Indonesia tidak akan kena dampak yang terlalu serius Lur ya. Tapi mudah-mudahan aja Bapak Prabowo punya jalan keluarnya untuk masalah ini dan juga tidak ada peperangan atau gimana Lur ya. Mudah-mudahan Bapak Prabowo bisa berunding dengan baik dan juga punya jalan keluar yang baik juga Lur ya. Kita doakan aja. Sekian reaction dari kali ini Lur, kurang lebih gue minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.